Halo sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, salam dan bahagia. Selamat datang dalam Rumah Belajar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti bersama saya, Ibu Yuliana Tati Haryatin. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, penuh semangat, dan dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Pada video ini kita akan mempelajari salah satu tema pada pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti di kelas 11, yaitu tugas gereja yang mewartakan. Mari kita mengawali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk rahmat-Mu yang telah kami terima. Berkatilah kami dalam pelajaran ini, agar dapat memahami dan menghayati tugas kami dalam mewartakan kabar baik-Mu kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita yang terdiri atas 3, yaitu aspek sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, aspek pengetahuan. Dan yang ketiga, aspek keterampilan. Tujuan yang pertama adalah aspek sikap, yang terdiri atas sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritualnya, dengan mempelajari materi ini diharapkan kita semakin beriman kepada Yesus dengan mewartakan Yesus dan Injilnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu aspek sosialnya adalah responsif dan proaktif serta bertanggung jawab pada tugas pewartaan Injil Yesus Kristus. Tujuan aspek pengetahuan terdiri atas 4, yaitu yang pertama, menjelaskan makna tugas gereja yang mewartakan. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yang ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk pewartaan dalam gereja Katolik. Dan yang terakhir, menjelaskan peranan magisterium atau wewenang mengajar gereja. Tujuan yang ketiga dari aspek keterampilan, silakan pilih salah satu dari aktivitas berikut ini, yaitu menulis refleksi atau menyusun doa atau membuat puisi tentang keterlibatan diri dalam tugas mewartakan. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selanjutnya sebagai ilustrasi, silakan kalian mencari di internet, di buku, atau di berbagai sumber lainnya salah satu puisi yang sangat terkenal yang berjudul Misi Berarti Meninggalkan. Puisi ini adalah karya dari Uskup Agung Helder Camara. Untuk diketahui, sosoknya dikenal sebagai Uskup Merah dan lebih akrab disapa oleh masyarakat Brasil dengan sebutan Dom Helder. Dom Helder dijuluki sebagai Uskup Merah karena keterlibatannya untuk mendorong perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan militer dalam politik Brasil yang menindas rakyat pada masa itu. Nah, jika sudah menemukan dan membaca dengan baik puisi tersebut, silakan menjawab beberapa pertanyaan sebagai pendalaman atas puisi tersebut. Mana kalimat yang menyentuhmu? Mengapa? Apa makna puisi tersebut? Apa isi pesan puisi tersebut? Bagaimana pendapat atau pandanganmu tentang tugas pewartaan gereja? Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selanjutnya mari kita mendalami ajaran kitab suci dan ajaran gereja tentang tugas pewartaan atau kerigma. Dalam kitab suci, mari kita membaca dan menyimak Injil Matius bab 28
ayat 16 sampai dengan 20, yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, setelah menyimak teks kitab suci tersebut, silakan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang disampaikan Yesus dalam kisah Injil tersebut? Yang kedua, apa sebenarnya makna pewartaan Injil itu? Yang ketiga, apa saja bentuk pewartaan dalam hidup kita sehari-hari? Selanjutnya, mari menyimak ajaran gereja tentang pewartaan, yaitu dalam salah satu dokumen gereja, yaitu Lumen Gentium artikel 17. Untuk mengetahui isi artikel tersebut, silakan kalian mencari di internet atau di buku ataupun di berbagai sumber lainnya. Nah, setelah membaca isi dokumen tersebut, jawablah 3 pertanyaan ini. Pertama, apa dasarnya kita menjadi pewarta Injil menurut Lumen Gentium artikel 17? Yang kedua, apa maksud dari celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? Dan yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan supaya pewartaan kita sungguh-sungguh berhasil? Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, sebagai kesimpulan, saya akan menegaskan beberapa poin pokok terkait tugas gereja yang mewartakan. Kesimpulan yang pertama terkait makna pewartaan. Pewartaan atau kerigma artinya ikut serta mewartakan kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus dosa manusia melalui Yesus Kristus Putranya. Setiap orang yang dibaptis secara Katolik mendapat tugas secara otomatis sebagai pewarta kabar gembira. Melalui pembaptisan, kita dimeteraikan sebagai terang dan garam dunia. Kesimpulan yang kedua yaitu pesan pokok dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20, yaitu kita wajib mewartakan Injil sesuai dengan perintah Yesus berdasarkan peran kita masing-masing dalam perkataan maupun tindakan. Dalam hal ini ada 3 bentuk sabda Allah dalam gereja, yaitu yang pertama pewartaan para rasul, yang kedua kitab suci, dan yang ketiga pewartaan gereja sepanjang zaman. Dalam mewartakan sabda Allah, kita dapat mewartakannya secara verbal melalui kata-kata atau kerigma maupun melalui tindakan atau martiria. Pewartaan verbal merupakan tugas utama hierarki, namun kaum awam bisa berpartisipasi dalam tugas ini. Contoh, menjadi katekis, menjadi guru agama, menjadi fasilitator pendalaman kitab suci, dan lain-lain. Ada beberapa contoh bentuk pewartaan atau kerigma antara lain khotbah atau homili, pelajaran agama, katekese umat, sharing kitab suci, tutur kitab suci, dan berbagai bentuk pendalaman kitab suci lainnya. Kita lihat yang pertama adalah khotbah atau homili. Khotbah adalah pewartaan tematis, sedangkan homili adalah pewartaan yang berdasarkan
suatu perikop kitab suci. Kedua-duanya merupakan pewartaan dari mimbar. Yang kedua adalah pelajaran agama di sekolah. Para guru agama mendampingi para siswa untuk menemukan makna hidupnya dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Pelajaran agama adalah proses pergumulan hidup yang nyata dalam terang iman. Yang ketiga adalah katekese umat. Katekese umat merupakan kegiatan suatu kelompok umat di mana mereka aktif berkomunikasi untuk menafsirkan hidup nyata dalam terang Injil yang diharapkan berkelanjutan dengan aksi nyata sehingga dapat membawa perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Berikutnya adalah pendalaman kitab suci. Pendalaman kitab suci, misalnya sharing kitab suci, tutur kitab suci, lomba kuis kitab suci, dan berbagai bentuk pendalaman kitab suci lainnya dapat dilakukan dalam keluarga, kelompok, atau pada kesempatan-kesempatan khusus seperti pada masa Prapaskah atau APP, masa Advent, dan pada bulan kitab suci nasional yaitu bulan September. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, demikianlah beberapa kesimpulan dari materi hari ini. Sebagai penutup, mari kita melakukan refleksi diri terkait tugas pewartaan dalam hidup sehari-hari. Refleksi ini bisa dalam tulisan seperti renungan, doa, puisi, ataupun yang lainnya sesuai dengan minatmu. Beberapa pertanyaan panduan untuk melakukan refleksi diri antara lain. Yang pertama, apakah saya sudah menjalankan tugas pewartaan ini dalam hidupku sehari-hari? Yang kedua, apakah saya sudah berani mewartakan Yesus dalam hidup sehari-hari? Akhirnya, mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, sertai dan kuatkanlah kami dalam menjalankan tugas sebagai pewarta-Mu di tengah masyarakat. Semoga kami menjadi terang dan garam dunia melalui perkataan dan perbuatan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Salam dan bahagia.